Cuy, gua mau nanya dulu nih, gimana jadinya kalau ada karakter yang bisa jadi DPS, bisa jadi support, bisa nurunin slash resisten musuh, bisa narik musuh jadi satu, dan pas bankainya aktif, damage-nya berubah jadi mesin Getsuga Tensho berjalan, dan yang lebih gila lagi, karakter ini ternyata bisa bikin Ichigo Bankai makin sakit. Tapi di sisi lain, banyak player yang malah lebih milih masukin Kenpachi ke dalam timnya. Loh, kok bisa? Apakah Zangetsu ini beneran sekuat yang orang-orang bilang? Apakah wajib gacha? Atau cuma karakter hype yang bakal tenggelam beberapa minggu kemudian? Nah, di video kali ini gue bakal bahas kit lengkap Zangetsu, mulai dari skill, pasif, rotasi terbaik, build terbaik, boundary, sampai kesimpulan apakah karakter ini wajib kalian tarik atau enggak. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Papoel Channel. Di video kali ini gue akan bermain Bleach Soul Resonance, tempat dimana bocoran BSR dikuliti sampai akar-akarnya, dan info event dibawain pakai gaya receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar Bleach Soul Resonance. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke, akhirnya karakter yang udah lama-lama ditunggu-tunggu, karakter yang bikin komunitas Bleach Soul Resonance rame beberapa minggu terakhir, yaitu Zangetsu. Dan jujur aja ya, semakin gua pelajarin kit karakter ini, semakin gua sadar ini bukan karakter biasa. Ini karakter yang punya role banyak banget cuy. DPS bisa, sub DPS bisa, support bisa, tactical bisa. Pokoknya developer kayaknya lagi bikin karakter sambil bilang, udahlah masukin aja semuanya. Nah, hari ini kita bakal bedah semuanya satu-satu ya, biar kalian gak salah build, gak salah rotasi, dan gak nyesel setelah gacha. Pertama kita bahas dulu role utamanya. Zangetsu merupakan slash tipe DPS sekaligus tactical support. Artinya dia bukan cuma tukang mukul, tapi juga bantu tim dari belakang. Ketika dia off field, dia masih bisa bantu tim dengan cara menarik musuh dan mengurangi slash resisten musuh. Nah, ini penting banget ya, karena semakin rendah slash resisten musuh, semakin sakit damage karakter slash lain dalam tim kalian. Makanya kenapa karakter ini potensinya gede banget buat tim slash. Lalu ketika masuk ke field, Zangetsu bakal mulai mengkonsumsi insting point untuk menghasilkan tambahan Getsuga Tensho dari berbagai serangannya. Jadi bukan cuma tebasan biasa, tapi ada bonus Swords Wave yang bikin damage makin brutal. Dan puncaknya ada di bankainya atau ultimate-nya. Begitu ultimate-nya keluar, Zangetsu masuk ke mode bankai dan mulai hujan Getsuga Tensho ke segala arah. Damage-nya bener-bener gak ngotak cuy. Nah, dari tadi gue nyebut insting point terus nih. Ini sebenarnya apa sih? Jadi sederhananya, insting point adalah resource utama Zangetsu. Cara dapetinnya gampang banget. Kalian tinggal keluarin battlefield skill pertama atau special attack. Setiap kali berhasil, kalian bakal mendapatkan satu insting point. Nah, setelah terkumpul 2 poin, boom, masuk ke mode insting burst. Apa efeknya? Attack Zangetsu langsung naik drastis. Dan selama mode ini aktif, beberapa serangan tertentu bakal mengkonsumsi insting point untuk menambahkan Getsuga Tensho tambahan. Jadi semakin pintar kalian mengelola insting point, semakin besar damage yang keluar. Kalau ibarat game lain, ini semacam mode turbo. Kalau aktif, mesin Zangetsu langsung berubah jadi motor drag race. Nah, ini nih yang banyak orang belum sadar. Ketika kalian hold basic attack, musuh bakal terkena debuff slash resistance. Dan debuff ini bisa di stack. Hold BA kasih 1 stack, basic attack 4 kasih tambahan stack lagi sampai 2 kali. Total bisa sampai 3 stack. Jadi bukan cuma damage pribadi yang naik, tapi damage satu tim juga ikut naik cuy. Makanya karakter ini sangat kuat untuk konten endgame. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang cukup kontroversial ya. Banyak gameplay lag, gameplay showcase, bahkan tutorial resmi yang masukin Kenpachi ke tim Zangetsu. Dan gua ngerti alasannya, karena Kenpachi punya special attack yang lebih sering keluar, yang otomatis ngisi battlefield skill energi Zangetsu lebih cepat lagi. Tapi menurut gua, kalau ngomongin soal potensi damage maksimal, gua masih suka pakai tim Ichigo Bankai karena ada pasif spesial. Nah, untuk pasifnya itu kalian bisa baca sendiri ya. Ichigo mendapatkan bonus 30% attack selama Hollow Fight Ultimate. Jadi ketika si Ichigo masuk ke mode Hollow, itu attack-nya bakal ke-boost sampai 30% cuy. Cuy ya, 30% attack itu gede banget loh. Gratis pula, tanpa syarat ribet, tanpa boundary, tanpa duplikat. Makanya menurut gua pribadi, kalau cari damage maksimal, Ichigo lebih worth it. Kalau cari gameplay nyaman dan rotasi cepat, Kenpachi lebih enak. Nah, sekarang kita masuk ke build-nya nih. Kalau kalian nanya skill mana yang harus dinaikin dulu, jawaban gua simple. Pertama, pasif dulu. Fokus maksimalin semua pasif. Pasif utama, pasif 1, pasif 2, dan pasif 3.
Setelah itu baru ultimate, battlefield skill, basic attack, teknik skill, counter attack, dan terakhir dodge-nya. Karena sebagian besar damage Zangetsu berasal dari mekanik pasifnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke rotasi terbaik untuk tim Zangetsu plus Ichigo ya. Di sini untuk poin utamanya, intinya ya di sini kalian cuma tunggu ultimate Zangetsu siap aja cuy. Ya, pertama kalian start di Urahara. Urahara bisa kalian skill terus hold BA sampai keluarin special attack 2 kali. Terus bisa kalian ultimate. Ya, kalian bisa switch ke Zangetsu langsung. Zangetsu-nya nge-skill terus hold BA. Switch ke Ichiban pakai counter attack-nya, karena si Zangetsu ketika hold BA itu tim kalian akan terkena efek ya bisa counter skill auto lah gitu ya. Nah, selanjutnya kalian bisa spam teknik skill sama special attack ya sampai battlefield skill energi Zangetsu penuh ya. Terus langsung balik ke Zangetsu pakai battlefield skill satunya ya. Selanjutnya kalian bisa teknik skill terus kalian keluarin battlefield skill keduanya. Kalau ultimate-nya langsung ready, langsung aja kalian klik ultimate dan seterusnya. Yang bikin rotasi ini sakit adalah saat Ichiban ultimate-nya aktif ya. Nah, saat kalian udah klik ultimate-nya si Zangetsu, langsung kalian switch ke Ichiban ya. Kenapa? Karena si Zangetsu ini ketika dia keluarin ultimate itu bisa off field ya ternyata. Jadi nggak perlu kalian masuk ke field pakai Zangetsu untuk spam basic attack ya. Kalian bisa switch ke karakter lain. Nah, untuk si Zangetsu ini spesialnya ketika dia itu bisa keluarin auto off field ya. Dia itu keluarin spam Getsuga Tenso ya. Nah, ini untuk cara aktifnya itu gampang banget. Kalian cukup spam special attack ya. Dan untuk special attacknya si Ichiban pas masuk ke mode holo itu kan nge-spam terus ya special attack-nya ya. Itu mantap banget dan Zangetsu pas off field bakal ikut bantu nyerang. Jadi damage-nya numpuk dari dua arah. Musuh yang tadinya berdiri tegak mendadak jadi kenangan cuy ya. Nah, setelah semuanya ultimate-nya udah ready, ultimate keduanya kalian bisa keluarin ultimate-nya si Ichiban terlebih dahulu, baru kalian keluarin ultinya si Zangetsu. Tapi kalau kalian ingin damage-nya lebih mantap lagi, lebih gacor lagi, kalian bisa pakai Urahara sebelum ultimate Zangetsu kalian keluarin gitu ya, biar ngebuff. Atau mungkin kalian bisa keluarin ultimate si Urahara sebelum kalian keluarin ultimate-nya si Ichiban dan juga si Zangetsu gitu cuy. Nah, selanjutnya kita masuk ke rotasi kalau kalian pakai DPS-nya si Kenpachi ya. Nah, kalau tim Kenpachi ini kurang lebih sama persis ya, tapi terasa lebih cepat karena si Kenpachi gampang banget buat keluarin special attack. Battlefield skill Zangetsu jauh lebih cepat penuh ya. Makanya buat kenyamanan gameplay Kenpachi lebih unggul. Tapi untuk ledakan damage terbesar menurut gua Ichigo masih menang tipis ya. Jadi sini untuk rotasinya itu menurut gua sama persis ya. Kalian bisa tungguin sampai ultimate si Zangetsu bener-bener muncul atau ready gitu ya. Jadi di sini kalian bisa ikutin aja untuk video gameplay ini ya. Jadi kalian bisa start dari Urahara, terus kalian bisa switch ke Zangetsu atau mungkin langsung ke Kenpachi maybe ya. Nah, intinya kalian ikutin aja di sini untuk rotasi si Kenpachi gitu ya. Itu menurut gue kurang lebih sama persis lah gitu ya. Intinya sama-sama menunggu ultimate-nya si Zangetsu keluar gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal weapon stamp signaturnya nih ya. Gak usah banyak debat ya. Signature weaponnya jelas nomor 1. Perbedaannya jauh banget, bukan jauh lagi. Ya, ini jauh banget cuy. Karena signaturnya bisa kasih 25% critical rate untuk Zangetsu dan 30% critical damage untuk seluruh tim. Ini buff yang luar biasa. Selanjutnya untuk shield dan bond terbaiknya nih. Untuk shieldnya, shield 1 gue saranin pakai slash damage atau attack persen. Untuk shield 2 kalian bisa pakai CDM. Untuk shield ketiga bisa pakai CDM atau attack persen. Target statnya itu pakai CR 70% sampai 75% ya. Kalau CR kalian itu mencapai 75% dan kalian udah mendapatkan signature weaponnya, otomatis pas udah masuk ke field atau lawan boss atau mungkin main event-event gitu ya, otomatis CR kalian itu menjadi 100%. Kalau CR basic kalian itu udah mencapai 75% ya. Untuk CDM-nya kalian bisa 170% plus. Untuk attack-nya kalian bisa 3000 plus. Untuk ultimate region-nya menurut gua cukup penting ya. Ultimate-nya bener-bener jadi poin plus untuk si Zangetsu ya. Ya menurut gua ke 100% sampai 120% lah. Untuk bond-nya pakai bond Zangetsu terbaru ya. Karena ketika CR di atas 60%, tim kalian akan mendapatkan tambahan slash damage dan all skill mastery cuy. Itu bener-bener mantap ya. Nah, kalau ditanya untuk performa endgame-nya gimana nih? Menurut gua gacor parah, bahkan sangat gacor. Trial Tower aman, Fancy Fish aman, semuanya aman. Kemungkinan besar masih aman juga ya, karena utility dan support value-nya tinggi banget cuy.
Nah selanjutnya untuk boundary-nya nih. Nah untuk B1-nya meningkatkan battlefield skill damage sebanyak 30%. Dan juga untuk slash damage-nya plus 30% saat instinct burst. Nah untuk B2-nya special attack-nya naik plus 50% dan tim mendapatkan 20% slash mastery. Nah untuk B4-nya itu 20% all skill mastery. Untuk B6-nya Kitsuga Tenso bakal menambahkan bala tambahan dengan damage 2100% attack. Nah untuk rekomendasi boundary terbaiknya itu adalah B1, B2 dan B6. Nah untuk selanjutnya terakhir ini untuk konklusinya ya, kesimpulannya untuk si Zangetsu ini apakah wajib digacha? Menurut gua wajib banget karena dia bukan cuma DPS, dia juga support, sub DPS, tactical unit, limited karakter. Dan saat ini kita juga kekurangan karakter slash tactical yang bener-bener kuat. Byakuya udah mulai tertinggal, udah bapuk lah. Sedangkan Zangetsu datang membawa semua yang dibutuhkan meta sekarang. Kalau kalian pemain slash team, menurut gue jangan sampai skip sih. Nah itu dia guys pembahasan lengkap Zangetsu di Bleach Soul Resonance. Kalau menurut kalian Zangetsu ini lebih cocok satu tim sama Ichigo atau Kenpachi? Tulis di kolom komentar sekarang juga. Kalau video ini membantu, jangan lupa hajar tombol like sampai bunyi Getsuga Tenso. Subscribe kalau kalian belum subscribe, karena kita bakal terus bahas update terbaru di Bleach Soul Resonance. Oke cuy, mungkin untuk videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.